Setelah melewati tahun-tahun yang panjang dan sunyi, Inggris akhirnya kembali mencapai final besar pertama mereka di turnamen internasional, yang mana atmosfer seperti itu kali terakhir mereka rasakan pada Piala Dunia 1966. Tetapi waktu yang lama itu justru ujungnya harus diserobot oleh Italia yang dinobatkan sebagai juara Euro 2020. Lebih perih lagi, momen emas itu terjadi di hadapan publik The Three Lions di Stadion Wembley. Meskipun Luke Shaw membawa Inggris memimpin dengan gol tercepat yang pernah ada di pertandingan final Euro, sebuah hentakan keras terjadi setelah turun minum ketika Leonardo Bonucci mencetak gol penyeimbang. Sejak saat itu dan seterusnya, Italia menguji Jordan Pickford dengan sejumlah peluang. Tetapi Pickford masih cukup energik hingga harus berlanjut ke babak adu penalti. Dan meski kiper Inggris itu dengan cemerlang menyangkal tendangan Andrea Belotti dan Jorginho, tetapi upaya dari rekan-rekannya justru mencoreng ketangguhan Pickford, di mana The Three Lions melewatkan 3 dari 5 upaya percobaan penalti, di mana tendangan Marcus Rashford yang membentur tiang dan Gianluigi Donnarumma melakukan penyelamatan dari Jadon Sancho dan Bukayo Saka. Itu lebih dari cukup untuk Italia dinobatkan sebagai juara Euro dengan kemenangan 3-2 melalui adu penalti. Itu adalah cara yang memilukan bagi Inggris untuk kehilangan kesempatan besar yang telah mereka tunggu sejak lama. Inggris tentu patah hati. Tentu saja yang paling layak untuk ditanya tentang hal itu ialah pelatih Inggris itu sendiri, Gareth Southgate. Dia yang tahu segalanya tentang apa itu patah hati. Mengingat ia adalah sosok yang gagal melaksanakan penalti ketika akhirnya Inggris tersingkir di Euro 1996. Momen penebusan dosa Southgate tampaknya belum juga tiba, dan pasti terselip rasa bersalah ketika melihat anak asuhnya gagal, terutama para pemain muda, di mana Southgate menaruh kepercayaan penuh kepada mereka. Southgate adalah mantan pesepak bola kelahiran 1970. Kalau masih aktif bermain, dia mengisi pos gelandang bertahan dan sempat memperkuat 3 klub berbeda dalam rentan waktu 18 tahun karir sepak bolanya. Klub profesional pertamanya adalah Crystal Palace, tempatnya menimba ilmu sepak bola. Southgate yang dari kecil adalah supporter Manchester United, sempat mengalami kesulitan di awal karirnya, termasuk menyadari kerasnya Liga Inggris. Saat sudah mendapatkan debutnya di Palace, dia sempat di-drop ke tim muda lagi. Tapi dia tidak menyerah dan berjuang mempertahankan karirnya. Akhirnya Southgate dengan kepiawaiannya dalam memimpin tim sekaligus memberi motivasi ke rekannya. Dia ditunjuk jadi kapten Palace sejak usia 22 tahun. Southgate punya karakter yang keras terhadap dirinya sendiri dan selalu berusaha untuk terus berkembang. Itu yang membuatnya dewasa lebih cepat dari pemain seusianya kala itu. Setelah 5 tahun membela Crystal Palace, pada 1995 Southgate memilih untuk hijrah ke Aston Villa. Bersama klub asal Birmingham itu, dia sukses meraih trofi Piala Liga di musim perdananya, sekaligus dipanggil ke skuad timnas Inggris untuk Euro 1996 yang diselenggarakan di negeri sendiri. Meski berhasil mengantarkan Inggris ke semifinal, sayang Southgate jadi anti-hero dalam momen adu penalti melawan Jerman, usai penaltinya yang gagal menggugurkan Inggris. Southgate seolah selalu sial saat menghadapi momen adu penalti sejak masih menjadi pemain. Bagaimanapun juga, Inggris telah menciptakan sejarah musim panas ini. Menang atau kalah, Inggris memasuki turnamen ini setelah tidak mencapai final besar dalam lebih dari setengah abad, dan Southgate membawa penggemar lebih dekat dari sebelumnya ke prospek juara. 2018 semifinal Piala Dunia, 2021 final Euro. Mungkin pada kesempatan berikutnya, Southgate akan menghantar Inggris dengan benar-benar menjadi juara.